Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi bertemu dengan Bu Saimah. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 3. Hari ini dengan Bu Imah akan belajar muatan SBDP. Nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia. Dan terakhir nanti akan diisi oleh Bu Mariani dengan muatan matematika. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan membaca doa, ilmu kita semakin bertambah dan semakin luas. Semangat! Pada pertemuan kali ini di muatan SBDP, Bu Imah akan menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak-anak. Di dalam lagu terdapat irama. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Kuat atau lemahnya bunyi ditentukan dengan tekanan suara. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan keras. Syair lagu dengan tekanan lemah dinyanyikan lembut. Kuat lemahnya lagu berfungsi atau berguna untuk menghidupkan perasaan pada lagu. Anak-anak, masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Ciptaan dari Bapak A.T. Mahmud dengan tempo sedang dan berbirama 3/4. Untuk mengingatkan kembali, anak-anak dengarkan ya, simak baik-baik. Lagu ini akan Bu Imah nyanyikan lagi. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Bagaimana anak-anak? Bisa lagunya? Gampang ya? Dan agar lebih bisa, lebih hafal, anak-anak terus berlatih ya lagu Berdayung ini. Nah, anak-anak perhatikan pada syair lagu Berdayung ada yang diberi tanda merah dan ada yang bergelombang biru. Apa artinya? Tanda bergaris merah itu berarti dinyanyikan keras, berarti memiliki tekanan kuat. Sedangkan tanda yang bergelombang biru itu berarti dinyanyikan lembut, artinya memiliki tekanan lemah. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Anak-anak, untuk lebih bisa dan lebih hafal lagunya sesuai dengan tanda atau tekanan kuat dan lemah, anak-anak terus berlatih ya, sesuai yang tadi Bu Imah contohkan. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini dari Bu Imah cukup. Sekian, nanti anak-anak akan belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia. Tetap semangat dan terima kasih.
Baik anak-anak, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Kalau tadi kalian sudah belajar SBDP bersama Bu Imah tentang tekanan kuat dan tekanan lemah dalam menyanyikan sebuah lagu. Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini kita masih membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita dan memahami makna kosakata yang berkaitan dengan benda-benda di sekitar kita. Di sini ada sebuah teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Kalian dengarkan, Pak Guru akan membacakan. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh, benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Sedangkan contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian membaca atau mendengarkan teks yang dibacakan oleh Pak Guru, sekarang coba diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata halus, kasar, basah, tetap, berubah. Pak Guru yakin bahwa kata-kata yang ada di sini kalian sudah familiar sekali, sudah sering kalian gunakan kata-kata tersebut. Akan tetapi maknanya dari kata-kata tersebut belum tentu kalian paham semuanya. Nah, sekarang kita cari tahu apa makna dari kata-kata tersebut. Contohnya halus. Apa kira-kira? Halus adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Sedangkan kasar artinya atau maknanya adalah kesat atau tidak halus. Basah artinya mengandung air. Tetap tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Berubah berarti ini lawannya ya. Lawan katanya berbeda dari semula ya. Nah, inilah anak-anak makna dari kata-kata yang ada pada tabel, yaitu diantaranya halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Nah, kalian dapat sering membaca sehingga kalian akan lebih paham, lebih hafal ya dari makna kata-kata yang ada tersebut. Sekarang wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda itu ada 3 macam, yaitu 1. Benda padat. Contohnya, kelereng, kapal-kapalan, rotan, baskom, pensil, handphone. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Mobil-mobilan itu adalah benda padat ya. Nah, yang kedua adalah benda cair. Benda cair contohnya air dan minyak ya. Tidak hanya itu aja, jenisnya air banyak, ada minuman, susu, pokoknya yang cair ya. Yang ketiga adalah benda gas. Contohnya adalah udara. Nah, udara kita tidak bisa melihat udara, tapi kita bisa merasakan. Contohnya ketika kalian berdiri di depan pintu ya atau dekat jendela, nah, kalian akan merasakan sepoi-sepoi atau
biasa kalian sebut, adem. Nah, itu adalah udara. Udara sendiri termasuk benda gas, ya. Oke. Baik anak-anakku, selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini kalian dapat memahaminya dan mengertinya. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti setelah ini akan dilanjut dengan muatan matematika bersama Bu Mar. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar SBDP dengan Bu Saimah, kemudian dilanjutkan Bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Nah, untuk muatan matematika hari ini, kita masih akan membahas tentang penjumlahan berulang atau perkalian dengan memperhatikan gambar. Nah, anak-anak sudah siap belum menyimaknya? Perhatikan baik-baik ya, agar tidak tertukar bentuk perkalian maupun bentuk penjumlahan berulangnya. Nah, bentuk penjumlahan dan perkalian berdasarkan gambar. Amati gambar berikut. Di sini Bu Guru ada punya 3 kotak ya. Ini ada 3 buah kotak batu kerikil. Nah, ya anak-anak perhatikan. Satu kotak ini berisi 4 batu kerikil. Nah, 1, 2, 3. Ada 3 ya. Lalu seperti apa sih bentuk penjumlahannya? Nah, pastikan kalian udah tahu kalau penjumlahan tinggal kotak pertama ditambah kotak kedua ditambah kotak ketiga. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan betul 12. Nah, itu bentuk penjumlahannya. Lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Untuk bentuk perkalian yang harus kalian tuliskan terlebih dahulu adalah banyak kotaknya. Ya. Atau banyak angka 4-nya di sini ada berapa? Ada 3, betul. Nah, masing-masing kotak isinya berapa? 4. Masing-masing kotak isinya 4. Nah, ini kan angka yang dijumlahkan berarti 4. Berarti sama dengan nih kotaknya dulu yang kita tulis. 3 dikali isinya. 4 sama dengan 12. Betul. Nah, sekarang kita garis dulu ya papan tulisnya. Lalu kemudian kita lihat lagi nih perbandingannya dengan gambar yang sebelah sini. Di sini Bu Guru punya 4 kotak ya. 4 kotak batu kerikil. Masing-masing kotak berisi 3 buah batu kerikil. Ya anak-anak nih ada 3. Kotak pertama 3, kotak kedua 3, kotak ketiga 3, dan kotak keempat juga 3. Bagaimana bentuk penjumlahannya? Apakah sama dengan yang ada di sebelah kiri kalian? Tentu saja berbeda ya. Kalau di sebelah kiri kan 4 ditambah 4. Kalau di sini bukan 4 ditambah 4, melainkan 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ditambah 3 sama dengan 12 ya anak-anak. Hasilnya sama, tapi bentuk penjumlahannya berbeda. Nah, bagaimana dengan bentuk perkaliannya? Sama, pasti juga berbeda dengan yang seperti ini. Mengapa demikian? Kalau di sini, di sebelah kiri, kotaknya ada 3, isinya ada 4. Tapi kalau yang di sebelah kanan, kotaknya ada, betul, 4, isinya ada 3. Itu artinya 4 dikali ya 3. 4 kotak dikali isinya 3 sama dengan 12. Anak-anak perhatikan, semuanya baik penjumlahan dan perkalian hasilnya sama, yaitu 12 ya kan? Sama-sama 12. Akan tetapi meskipun hasilnya sama, bentuk penjumlahan dan bentuk perkaliannya berbeda. Itu yang harus kalian ingat baik-baik ya anak-anak. Bahwasanya walaupun hasilnya sama, tapi dalam perkalian dan penjumlahan berulang bentuknya akan berbeda. Ini adalah konsep dasar anak-anak. Jadi jangan sampai tertukar. Misalkan Bu Guru memberikan gambar seperti ini, seperti yang ada di sebelah kiri. Ada 3 buah kotak, lalu isi masing-masing 4.
Kemudian Bu Guru minta bentuk penjumlahannya. Kalian betul menuliskan bentuk penjumlahannya. 4 ditambah 4 ditambah 4. Tapi begitu bentuk perkalian, kalian menuliskannya 4 dikali 3. Seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, itu salah. Nah, walaupun hasilnya sama. Ya. Jadi tidak boleh ditukar. Ingat, seperti halnya kita minum obat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi diingat baik-baik, direview baik-baik. Setelah ini kalian boleh coba mengerjakan lagi ya soal yang ada pada buku tema kalian. Nah, apakah masih ada yang tertukar atau tidak ya? Perhatikan baik-baik gambarnya dan isi dari setiap gambar tersebut ya anak-anak. Ingat, jika dalam bentuk perkalian yang kita tulis terlebih dahulu adalah banyak kotaknya. Baru kita kalikan dengan isi setiap kotak seperti itu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Seperti biasa kita tutup dengan doa sudah belajar ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Nah, seperti biasa Bu Mar selalu ingatkan untuk sholat, ngaji ya anak-anak, jangan lupa terapkan selalu 5M. Ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah banyak membantu di rumah. Kemudian jangan lupa terus berlatih. Kalian pasti bisa. Semangat terus meskipun kita belajar dari rumah ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.